Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih berjumpa dengan Ana di sini yang akan membawakan cerita horor ataupun mungkin email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Apa ya? Hari ini hari apa ya? Udah mau mendekati hari Selasa ya, tanggal 22 September 2020 ya. Karena sekarang masih hari Senin, 10 menit lagi udah hari Selasa. Ya, kenapa aku ngebacainnya hampir lewat tengah malam? Ya karena selain aku ingin menghindari kebisingan yang ada di luar sana, selain itu juga aku ingin merasakan horornya atau mungkin eksistensinya ya, cerita horor dari teman-teman semua gitulah. Pokoknya ingin merasakan gimana sih creepy-nya ini cerita sampai kebayang sama kita, sampai mungkin kalau aku cerita ini di tengah malam, si hantu tersebut yang ada di cerita itu bakal datang ke sini. Anjim. Aduh, agak lemes ya aku ya karena aku lagi sakit perut. Aduh, maklum lah, cewek ya, PMS pertama kali itu kayak gimana, melilit banget. Agak gila saya. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya ya. Untuk yang pertama datang dari email. Jadi sebelumnya mohon maaf ya kalau mungkin di episode kali ini ada suara gembresek karena memang aku recordnya ini nggak pakai holder atau mungkin pakai mic, jadi ala kadarnya aja. Jadi mohon dimaklumi ya. Oh, ini dia. Judulnya Arwah Kuntilanak Arwah Kuntilanak Peniru Pasien yang Sudah Meninggal. Halo Kak, salam kenal. Saya Devi Khairunisa. Panggil saja Ica. Kalau misalkan mau ngebacain cerita saya, pakai nama samaran aja ya Kak. Waduh, udah aku baca ini namanya. Mohon maaf ya. Soalnya aku gak bisa editing guys, gak bisa editing ya. Oke, ya udah aku panggil nama Clarissa ya, karena mbaknya mintanya dipanggil Clarissa. Saya tinggal di Jakarta Selatan, daerah Bintaro, dan bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Tangerang. Saya mau sedikit cerita tentang pengalamanku dan pengalaman temanku bekerja sebagai perawat. Saya bekerja di rumah sakit ini waktu itu hampir 3 tahun bekerja di sana. Dan kejadiannya itu di tahun 2014 sampai 2016. Dan saya dapat di ruangan perinatologi atau ruangan baby. Pada waktu hari Rabu, waktu itu saya dinas pagi di ruangan bersalin. Dan di ruangan itu rame, banyak yang melahirkan. Lalu saya disapa oleh bidan dan dokter-dokter di sana. Dokter Reni, Cak, mau ngambil baby ya? Iya dok, katanya bawa 3, yang 2 harus di inkubator. Iya Cak, tapi salah satu dari orang tua babynya gak ketolong, tapi babynya selamat. Loh, kenapa dok?
kehabisan darah? Lalu dokter Reni pun menjawab, iya Cak, saya bisa minta tolong panggilkan keluarga dari pasien ini? Baik dok. Nah, lalu saya panggil keluarga pasien yang ortu babynya gak ketolong. Lalu ruangan dokter Reni pun hening. Dan dokter Reni pun bilang ke keluarga pasien bahwa pasien Ibu R meninggal dunia karena kehabisan darah. Dan keluarga pun syok dan kaget. Lalu keluarga pasien pun menangis dan berhamburan keluar dari ruangan dokter Reni. Dan keluarga pasien pun bertanya kepada saya, Suster, cucu saya dibawa kemana ya? Oh, dibawa ke ruangan baby bu, karena kondisi babynya harus disimpan di inkubator dan sehat kok bu babynya. Dan saya pun sedih karena ibu baby tersebut gak ketolong. Dan besoknya pun rame ngebahas pasien si Ibu R itu. Katanya gentayangan di ruangan. Dan teman saya pun ngerasa aneh. Kok tiba-tiba ada hawa dingin dan merinding. Di saat itu saya libur dinas, jadi kurang tahu cerita soal pasien Ibu R, gentayangan di rumah sakit dan di ruangan. Nah, teman saya pun mendapatkan dinas malam di saat kemarinnya mendapatkan cerita-cerita isu soal pasien Ibu R gentayangan. Tetapi teman saya tidak percaya soal kejadian itu. Nah, tiba-tiba jam 12 malam teman saya yang bernama Rika itu sedang menulis laporan pasien baby. Nah, tiba-tiba ada yang mencet bel malam-malam. Dan Rika pun gak ada berpikiran yang serem atau merinding. Lalu tiba-tiba yang datang itu ibu pasien baby yang udah meninggal. Karena teman saya tidak tahu, karena waktu hari Rabunya Rika lagi libur dinas. Pasien Ibu R. Malam suster, saya bisa ketemu sama anak saya? Rika, anak ibu yang mana ya? Kapan ibu lahirannya? Terus si hantu ini ngejawab, yang di inkubator suster yang di tengah itu. Lalu Rika mengambillah baby Ibu R tersebut. Lalu pasien Ibu R itu tiba-tiba bertanya, Sus, boleh saya menyusui langsung dari payudara saya? Silakan bu. Nah, tiba-tiba teman saya pun merasa suhu ruangan kok bertambah dingin dan merinding. Di satu sisi Rika pun ingat bahwa ini hari Kamis malam Jumat. 15 menit sudah pasien Ibu R sudah selesai menyusui anaknya itu. Dan di satu sisi Rika pun aneh melihat kondisi pasien Ibu R. Kulit dan mukanya terlihat pucat sekali. Rika pun bilang, sudah ya, saya mau taruh kembali babynya ke dalam inkubator. Baik suster, terima kasih banyak ya sudah bisa melihat dan menyusui anak saya. Baik ibu, sama-sama. Lalu pasien Ibu R itu keluar dari ruangan tersebut. Dan kakak senior perawat keluar dari ruangan perawat dan berbicara kepada Rika. Sebut saja Suster Tika dan Suster Kiki. Rika, tadi aku sempat lihat kamu ambil baby yang ada di inkubator. Kenapa? Gak apa-apa teh, soalnya tadi ada pasien Ibu R dari baby tersebut pengen ketemu sama anaknya. Ya ampun Rika, memangnya kamu gak tahu cerita dari anak-anak yang lain? Gak tahu teh, emang kenapa sih? Suster Rika dan Suster Tika pun memberikan penjelasan. Rika, asal kamu tahu ya, ibu dari baby yang ada di inkubator yang di tengah itu, ibunya udah meninggal
Rabu pagi setelah melahirkan karena kehabisan darah. Ya Allah teh, kenapa baru kasih tahu Rika sekarang? Rika langsung lemes dengar cerita dari Teh Tika dan Teh Kiki. Lain kali kalau ada apa-apa tanya dulu dan bilang sama kita. Baik teh, tadi sih cuman menyusui, ya adalah 15 menit menyusui bebinya. Dan besoknya aku pun dinas pagi di ruangan dan Rika pun tampak pucat. Dan aku pun menyapa Rika. Rika, kamu kenapa? Gak apa-apa Cak, cuma gak enak badan doang. Gak enak badan aja. Jangan bohong loh Kak, aku tahu kamu dan kamu sahabat aku. Jadi aku tahu kamu kenapa. Weh, mendramatisir ya, anjing. Aku semalam ketemu sama pasien Ibu R dari baby yang di inkubator yang di tengah. Lalu ibunya menyusui anaknya adalah 15 menit. Awal-awalnya aku gak ngerasa apa-apa. Tapi lama-kelamaan kaget dan lemas mendengar cerita dari Teh Kiki dan Teh Tika bahwa ibu dari baby itu meninggal. Aku sih dengar-dengar dari anak-anak katanya gentayangan gitu. Dan dari situ pun aku sudah terbiasa mendengar ataupun melihat makhluk tak kasat mata. Karena rumah sakit banyak makhluk-makhluk yang berkeliaran. Sudah tidak aneh di mataku. Terima kasih Kak. Selanjutnya nanti aku ceritain lagi pengalamanku yang lainnya. Salam kenal dan sukses terus selalu anjing. Instagramku Kak, disebutin gak ya Instagramnya? Ya next lah, kalau minta disebutin ngomong aja ya. Kak mohon maaf ada tulisan atau ketikan yang ketinggalan. Makhluk pasien Ibu R itu berwujud seperti kuntilanak. Cara berpakaian serba putih dan rambut panjang. Terima kasih Kak. Wassalam. Waalaikumsalam. Aneh. Ya aneh banget itu temennya si Rika ya. Masa gak bisa, katanya ini Mbak Ica kan si pasien tersebut ciri-cirinya kayak kuntilanak gitu kan, berbaju putih dan berambut panjang. Itu kan hal lumrah gitu loh yang kita sering temui. Tapi kenapa si Rikanya ini gak kayak ngeh banget kalau itu hantu, ya kan? Tapi emang sih ya, kalau ngomongin masalah rumah sakit itu gak ada habisnya tentang cerita-cerita horor yang ada di sana. Tapi ini juga aneh juga ya, setan nyusuin coy. Yang keluar ini ASI atau apa ya? Ini mah serem bah. Tapi yang aku tahu itu ya, kalau manusia udah meninggal gitu ya, ruhnya itu udah dibawa sama malaikat gitu loh. Jadi yang ada yang dikatakan setannya itu yang maksudnya arwah dari ibu tersebut bukan dari arwah yang orang yang meninggal, melainkan jin yang menyerupai sosok orang yang baru meninggal tersebut gitu loh. Jadi ya serem banget kan, bisa jadi kan nanti wewek gombel nyamar jadi manusia, ya kan? Bisa jadi tuh, maksudnya nyamar jadi si Ibu R itu gitu. Atau mungkin kuntilanak yang nyamar jadi si Ibu R tersebut. Kasian coy anaknya. Dan aku yakin pasti anaknya bisa ngeliat hantu ini mah. Bisa jadi, ya kan? Karena itu tadi, seperti yang pernah diceritain yang dulu pernah aku ceritain tentang masalah aku pernah explore di rumah sakit Mardi Waluyo di Blitar, karena dulu pernah viral ada ibu-ibu melahirkan dibantu oleh jin. Ini bedanya, ada ibu-ibu manusia nih ya melahirkan di lokasi tersebut dibantu oleh jin, karena rumah sakit tersebut itu udah terbengkalai gitu loh. Cuma pada saat ibu itu datang ke rumah sakit bersama suaminya, itu rumah sakitnya masih kayak aktif gitu deh. Dan waktu dulu aku ke sana, aku sempat menjumpai ibu-ibu tersebut, karena si ibu itu
dagang nasi pecel ya, yang lokasinya nggak jauh dari rumah sakit Mardi Waluyo yang baru ya. Dan katanya sih anaknya hingga sampai sekarang itu sering diganggu makhluk halus. Ya ibaratnya berteman lah, bukan diganggu ya, berteman dengan makhluk halus. Kayak gitu. Anjim nggak? Anjim banget. Itulah. Pokoknya tuh cerita rumah sakit itu menurutku horor banget lah. Nggak ada habisnya cerita seramnya. Oke, terima kasih ya Kak Ica untuk ceritanya. Ditunggu untuk cerita-cerita selanjutnya. Kalau cerita rumah sakit pasti aku bakal ngikutin terus ya. Serem banget. Oke, cerita kedua datang dari email lagi. Datangnya dari Famusa Channel. Famusa Channel ini dia bikin channel gitu ya. Nanti kan bisa aku promoin. Oke. Assalamualaikum Kak Ana, apa kabar? Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Sehat selalu. Amin ya. Amin ya Allah. Aduh, belibet aku ngomongnya. Anjim. Aku mau cerita Kak Ana. Ini aku alami pada waktu dulu, entah tahun berapa aku lupa. Tapi pada waktu itu aku masih di bangku SD. Begini ceritanya Kak. Waktu itu di desaku tiap habis maghrib, aku ikut belajar ngaji di rumah ustadz dan ustazah di kampungku. Entah hari apa, kebetulan pas hari itu cuma aku yang berangkat. Kakak sepupu yang biasanya pergi ngaji bersama, ternyata hari itu gak berangkat. Semua gak ada yang aneh. Sampai waktu akhirnya selesai belajar dan aku pulang ke rumah. Waktu perjalanan menuju rumah, karena kebetulan masih satu gang, namun rasanya kayak ada yang aneh pada malam itu. Suasana di gangku itu terasa sepi banget. Hingga akhirnya aku nyampe ke gang kecil yang menuju ke rumahku. Karena rumah orang tuaku masuk gang kecil dan di samping gang itu ada rumah bude dan omku. Tak sengaja aku menoleh ke arah rumah budeku. Dan tak sengaja aku seperti melihat sesosok orang. Namun setelah ku perhatikan dengan seksama, seluruh badannya hitam pekat dan hanya terlihat mata yang melotot memandangiku dan giginya yang putih karena dia tersenyum. Yang aku bisa membaca senyum apa itu. Senyum apa ya itu ya? Senyum Pepsodent ini kayaknya. Aduh, ya. Kami saling pandang sebentar hingga akhirnya aku sadar dan akhirnya larilah aku. Itu ku alami gak cuma sekali, namun 2 kali. Di tempat yang bersebelahan. Karena sebelah rumah budeku ada rumah kerabat keluarga bapakku. Dan depan rumahnya ada pohon bunga melati, namun pohonnya dibiarkan memanjang begitu aja. Hingga terlihat kayak rimbunan ilalang karena agak tinggi. Dan di sampingnya aku juga melihat sosok yang sama seperti cerita pertama. Maaf Kak Ana kalau ceritaku berantakan. Masih banyak lagi cerita yang aku alami. Mungkin lain kali aku kirim lagi Kak Ana. Terima kasih udah dibacain ya Kak Ana. Sukses selalu buat Kak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga buat Famusa Channel. Jadi ini yang bisa aku ambil kesimpulannya. Jadi pada saat ini si Famusa lagi berangkat ngaji dan habis itu selesai ngaji dia pulang. Dia tuh ngelihat sosok orang yang tubuhnya itu hitam legam. Matanya melotot dan giginya putih menyeringai, ketawa gitu ya. Apa ya? Senyum lebar gitu kayak senyum Pepsodent gitu ya. Tapi ini
nggak ngerti maksudnya sosok ini tuh berbulu atau enggak gitu. Kalau berbulu kan ya otomatis genderuwo kayak gitu ya, grandong gitu. Tapi ini kan dia itu sosok manusia yang hitam legam, matanya melotot dan giginya putih menyeringai gitu kan, senyum gitu. Tapi jujur ya, dibandingkan genderuwo, sosok kayak gini tuh yang serem menurut aku. Tapi mungkin ini bukan hantu kali ya, tapi emang si apa kek, ada orang lagi kecebur got, terus badannya hitam semua, habis itu dia mau pulang, nggak taunya ketemu sama Allah nih, terus dia melotot sambil senyum, gitu deh. Serem kan tapi iya emang serem banget sih kalau matanya, maksudnya aku bisa ngebayangin ya, orang badannya hitam legam, matanya putih melotot, maksudnya putih hitam kayak mata orang biasa gitu ya, tapi melotot dan giginya putih gitu menyeringai gitu. Serem banget sumpah, gila. Bisa aku bisa ngebayangin, dan itu sumpah serem dibandingkan wajah genderuwo. Lebih sereman inilah menurutku loh ya, karena aku nggak tahu wajah genderuwo itu kayak gimana gitu, tapi ya di film-film kan banyak gitu. Oke, terima kasih ceritanya buat Famusa Channel. Ditunggu untuk cerita-cerita berikutnya ya. Surabaya ini panas banget. Entah kenapa beberapa hari ini tuh panas banget. Padahal ini udah tengah malam ya, tapi panas banget. Karena mau pergantian musim mungkin ya. Udah di beberapa daerah juga. Tadi lihat berita ada banjir bandang juga kan. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya semoga warga sekitar di daerah mana ya tadi ya, Sukabumi sama di Tanah Abang di Jakarta itu ditabahkan ya, diberi kesehatan dan semoga tidak ada korban jiwa karena musibah ini. Dan buat kalian semua ya hati-hati di jalan, karena sekarang juga mau musim hujan. Karena biasanya tuh kalau musim hujan itu juga bahaya banget di jalan, banyak banget ini pohon tumbang gitu ya. Jadi kemarin itu sempet banget itu di Surabaya itu beberapa kali itu orang kecelakaan di tengah jalan karena ketiban pohon tumbang. Nah itu jangan sampai lah terjadi. Oke, lanjut kita ke cerita ketiga. Cerita ketiga ini ya, ini halo Kak Ana, tolong namaku disamarin ya, thank you. Oke, coba kita baca. Nah ini judulnya apa ini? Main peta umpet. Halo Kak Ana, aku mau cerita pengalaman aku. Saat itu aku masih kecil. Aku sedang main petak umpet sama teman-teman aku di sebuah kebun yang cukup luas. Di sana juga ada pohon kapuk. Aku suka berteduh di sana. Saat aku main bersama temanku, dan waktu itu aku yang jaga, berhitung mundur, dan teman-temanku pada ngumpet. Saat aku mencari teman-teman, aku melihat ada sebuah tangan orang dewasa hinggap di sebuah pohon kapuk. Aku kira awalnya itu boneka atau manekin. Tapi saat aku mendekat, aku melihat tangan tersebut berlumuran darah dan tiba-tiba menghilang. Saat itu aku cuek saja. Tapi setiap malam aku teringat, jadi membuat aku sulit tidur. Keesokan harinya aku sakit. Saat aku sakit dan sedang tidur, dan saat buka mataku, aku melihat sesosok bayangan seorang kakek melambaikan tangan,
seperti mengajak aku ikut bersamanya. Aku kaget dan berteriak karena takut. Karena aku melihat tangan seperti kemarin. Saat aku teriak, mamaku masuk ke kamar dan bertanya, "Kenapa? Mimpi buruk?" tanya mama. "Itu," sambil tunjuk di pojokan kamar. "Di sana ada kakek gitu dan dia bilang mau ngajak aku," kataku. "Yang mana? Gak ada kakek-kakek," kata mamaku. Dan bayangan itu tiba-tiba menghilang. Jadi saat itu aku selalu tidur bersama mama, tidak berani tidur sendiri. Beberapa minggu kemudian mama aku dan aku baru tahu kalau ada yang meninggal di kebun itu dan tangannya terputus karena bertengkar dengan orang lain. Maaf Kak Anak kalau tidak terlalu seram, sukses selalu podcast kisah horor. God bless you. Oke, God bless you tuh ya. Ih, keren nih PDF-nya. Ada rumah-rumahan, ada pohon sakura gitu kan. Keren ini. Thank you ya. Jadi mataku itu jadi nggak berkaca-kaca. Oke, mungkin ini ceritanya. Jadi dia itu diganggu sosok hantu kakek-kakek penunggu pohon kapuk ya, karena menurut cerita orang sekitar, di pohon tersebut pernah ada suatu pertengkaran gitu ya, yang membuat si kakek ini meninggal dan tangannya tersangkut gitu atau kayak gimana ya, nggak tahu ya, tangannya tuh putus gitulah. Ini tahun kapan? Serem anjing, bertengkar sampai tangannya putus, bacok-bacokan. Kayak ini, kalian tahu nggak tragedi Sampit? Itu sumpah serem banget. Orang mana ya? Orang Madura ya? Orang Sampang atau orang Sampang, nggak salah, orang Sampang sama orang Sampit bertengkar. Anjing, itu serem banget itu. Sumpah, itu tahun berapa coba? 97 nggak salah, itu aku masih SD pokoknya. Serem banget itu, karena kalau ngelihat filmnya itu tidak untuk ditonton. Ya, udah 3 cerita yang aku bacain, dan ceritanya yang kedua itu agak pendek-pendek, jadi akan aku tambahin bonus cerita ya, bonus cerita. Jadi ada 4 cerita yang akan aku bacakan. Dan cerita keempat judulnya adalah Jembatan Berdarah. Halo Kak Ana Olive, halo juga. Perkenalkan, namaku Ani. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah daerah di Gresik, Jawa Timur. Deket sama rumah aku. Tentang sebuah mistik yang dulu sempat membuat warga di daerah saya menjadi paranoid. Saya lahir di sebuah rumah sakit swasta di kota Solo yang sebagian orang menyebutnya dengan kota Surakarta, Jawa Tengah. Ayah saya bekerja di salah satu pabrik besar di kota Gresik. Jadi mau tak mau kami sekeluarga pindah ke Gresik. Ketika pindah, umur saya baru menginjak 7 tahun. Jalan menuju perumahan kami ada 2. Yang pertama melewati pemakaman Sunan Giri. Apabila lewat jalan ini, jarak menjadi lebih jauh atau memutar. Sedangkan jalan kedua melewati sebuah jembatan yang menyeberangi jalan tol Surabaya-Lamongan. Akan tetapi, pada waktu itu tidak ada satupun orang yang berani melewati jalan ini ketika malam hari. Karena orang yang melewati jembatan ini selalu dirampok dan dibunuh dengan cara mutilasi. Karena reputasi jembatan itulah, orang-orang memilih jalan memutar daripada kehilangan nyawa.
Namun lambat laun perampok yang sering merampok dan memutilasi korbannya ini tidak lagi beroperasi. Entah sudah ditangkap polisi atau sudah dipanggil ilahi, tidak ada yang tahu. Maka orang-orang sudah mulai berani melewati jalan ini. Jalan yang sudah sepenuhnya aman dari rampok sadis ternyata tetap tidak aman. Setidaknya dari makhluk halus. Sudah banyak cerita tentang makhluk halus di sana. Wujudnya bukan berupa genderuwo, pocong, kuntilanak, maupun suster ngesot, tapi berwujud potongan tubuh manusia, seperti kepala menggelinding, tangan yang sedang menyeberang jalan, kaki yang berjalan sendiri, dan sebagainya. Anjing lah, tangan anjing. Serem ini, Mak. Salah satu kakaknya temanku pernah mengalaminya, sebut saja dengan si A. Ketika itu malam minggu, si A bersiap pergi ke rumah pacarnya yang kebetulan berada di desa di seberang jembatan itu. Ketika berangkat, si A tidak mengalami kejadian aneh karena melewati jalan yang memutar. Semua berjalan normal. Namun hal berbeda terjadi ketika si A pulang kembali ke rumah. Karena malam begitu larut ditambah si A yang tiba-tiba sakit perut, maka si A memutuskan untuk melewati jembatan tersebut. Padahal si A telah diingatkan oleh pacarnya agar jangan lewat jembatan itu. Tapi karena perut yang susah diajak kompromi, maka dengan modal bismillah, si A pulang. Sesampainya di atas jembatan, si A berhenti. Bukan karena mogok, kehabisan bensin, dihadang preman, atau apa. Si A berhenti karena dihadang tangan yang berjalan. Anjing. Aduh. Tangan tersebut berjumlah 6 yang sedang berjalan ngesot menuju ke seberang jalan. Mungkin karena perut si A sudah terlanjur mulas, tanpa pikir panjang dirainya tangan yang berjalan itu dan diseberangkan ke seberang jalan. Anjim, gila ini. Setelah itu si A pulang. Anjim. Untungnya sekarang ini jembatan tersebut telah ramai dilalui orang dan tidak ada keganjilan lagi. Semoga. Itulah cerita saya. Mohon maaf jika para pembaca sekalian karena cerita ini tidak seseram cerita yang telah lalu. Di sini saya hanya pengguna yang ingin share cerita saja. Oke. Anjim lah. Tangannya diseberangin coy. Kayak nyeberangin orang di seberang jalan gitu. Anjim lah. Dipegang gitu tangannya. Kan tangannya sepotong gitu. Terus dipegang. Terus diseberangin. Anjim. Nggak ngeri apa. Emang bisa dipegang gitu tangannya? Maksudnya kayak bisa berwujud beneran gitu loh. Sakti mah ini mak. Mas A ini sakti beneran mah, sakti ini. Harus cari tahu rumahnya di mana ini Mas A. Siapa tahu aku bisa belajar sama dia bagaimana cara memegang setan. Kan yang lagi viral sekarang jantung kuyang yang dicabut gitu kan sama YouTuber itu kan, anjim lah. Itu gimana ceritanya? Lagi si kuyang jantungnya dicabut gitu, anjim lah. Ya tahu sih ya, kuyang itu bukan hantu. Kuyang itu menurut kepercayaan orang-orang Kalimantan gitu kan, kuyang itu adalah manusia yang menganut ilmu hitam dan dia berubah menjadi kuyang untuk mengambil janin bayi ataupun ari-ari gitu ya, yang fungsinya untuk awet muda gitu kan, terus kekayaan, ya pokoknya itulah. Pokoknya manusia yang menganut ilmu hitam, bukan makhluk halus. Dan ini ada YouTuber yang si kuyang, dia mencabut
jantung si kuyang tersebut. Anjing, emang keren nih, harus berguru aku sama dia. Aku setiap explore gak pernah aku nemu setan, gila. Tapi dia udah nemu aja. Oke lah, cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah 4 cerita yang udah aku bacakan. So, menurut kalian cerita yang mana aja yang menurut kalian paling serem? Kalau aku sih cerita yang serem, ini si yang cerita terakhir itu mainstream banget gitu loh. Nyebrangin tangannya coy, berasa kayak nyebrangin ini orang sepuh gitu. Anak pramuka yang lagi nyebrangin, anjing. Oke lah, jika kalian mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman pribadi kalian, atau mungkin dari kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, pacar, saudara kalian, atau teman kalian yang pengalamannya ini bener-bener real ya, bukan untuk karangan-karangan indah, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan jika kalian jika kalian tuh suka banget tentang video-video explore, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku, namanya Ana Olive. Di satu sisi lain, aku udah masukin cerita horor juga di YouTube aku, segmen baru ya. Tapi cerita horor tersebut beda sama cerita yang ada di podcast aku gitu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan podcast kisah horor ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, stay safe semua, dan selamat malam.